Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia Rahmawati dengan NIM 12030303069 dari kelas B jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum. Di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan kembali materi-materi dari pertemuan ke-9 hingga ke pertemuan ke-15. Baik, yang pertama adalah pertemuan ke-9 mengenai sejarah dari konstitusi. Dari perkembangannya, konstitusi itu terbagi menjadi dua aliran. Yang pertama adalah rule of law atau Anglo-Saxon, yang artinya hukum dasar tidak tertulis. Kemudian yang kedua adalah street rights atau Eropa kontinental, yang artinya mendasar kepada hukum tertulis. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kedudukan dari konstitusi. Kedudukan dari konstitusi itu sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah adanya pembatasan kekuasaan, di mana ada aturan hukum yang membatasi kewenangan antara pemimpin terhadap rakyat agar tidak terjadi adanya penyimpangan. Kemudian ada pengatur kekuasaan, yang artinya adalah sebagai garis haluan. Kemudian yang ketiga adalah penyamaan HAM, yang artinya ada pengakuan terhadap pengakuan kesamaan terhadap hak asasi manusia agar tidak ada terjadinya diskriminatif atau tidak terjadi adanya pembatasan antara kelas-kelas sosial. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai apa saja yang menjadi bukti konstitusi atau dokumentasi dari konstitusi, yaitu yang pertama adanya Piagam Madinah tahun 622 Masehi, Kemudian yang kedua adalah Konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1787. Kemudian Konstitusi Prancis pada tahun 1791. Kemudian yang ketiga adalah Konstitusi Spanyol tahun 1812. Yang selanjutnya adalah pertemuan ke-10 mengenai pembentukan dari konstitusi. Yang pertama adalah proses terbentuknya konstitusi yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah given. Given artinya dimana proses terbentuknya karena adanya pemberian kekuasaan atau pelimpahan kekuasaan. Yang kedua adalah one purpose, dimana proses tersebut terjadi karena adanya kesepakatan antara masyarakat dengan para petinggi negara. Kemudian yang terakhir adalah yang ketiga mengenai revolution. Revolution proses ini terjadi karena dilatar belakangi dengan adanya perlawanan. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah mengenai dalam tatanan hukum Undang-Undang Dasar. Menurut Hans Nawiaski, landasan hukum itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah norma fundamental negara, yang kedua adalah aturan dasar negara, yang ketiga adalah undang-undang dasar formal, dan yang terakhir adalah pelaksanaan peraturan dan peraturan otonom. Kemudian yang kedua adalah pembahasan mengenai ideologi. Ideologi itu sendiri adalah suatu pemikiran holistik yang terjadi karena cita-cita dengan keyakinan yang untuk mewujudkan dengan konkret. Kemudian yang terakhir adalah norma. Norma merupakan suatu tingkah laku yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Dan apabila norma tersebut dilanggar, maka terdapat sanksinya. Selanjutnya adalah pertemuan ke-11 mengenai konstitusi, konstitusionalisme, dan juga negara. Konstitusi adalah suatu keseluruhan sistem ketatanegaraan, yaitu membentuk, mengelola, dan juga mengatur suatu sistem pemerintahan di dalam sebuah negara. Kemudian negara merupakan suatu wilayah yang terdapat penduduk yang mengharuskan taat terhadap peraturan dan juga kekuasaan yang sah agar mencapai tujuan dalam kehidupan. Kemudian yang selanjutnya adalah konstitusionalisme. Konstitusionalisme secara filosofis bermakna sebagai paham dalam pembatasan kekuasaan yang berdasarkan kesepakatan umum antara masyarakat dengan masyarakat
mengenai negara yang ideal. Kemudian apa yang menjadi persamaan antara konstitusi, konstitusionalisme, dan negara, yaitu merupakan sumber hukum tertinggi dan juga sebagai pembatas antara kekuasaan. Dilanjut kepada pertemuan ke-12 mengenai Safinah Madinah dan ketatanegaraan modern. Di sini ada banyak sekali pendapat mengenai para ahli, namun saya akan menyampaikan 2 atau 3 dari pendapat para ahli. Yaitu yang pertama menurut W. Montgomery Ward, beliau berpendapat bahwa Safinah Madinah merupakan sebuah konstitusi. Kemudian Anthony Nating juga berpendapat bahwa Safinah Madinah itu adalah sebuah persetujuan ya. Kemudian Jessutin Paulungan juga berpendapat bahwa Safinah Madinah itu merupakan suatu konstitusi. Lalu apa isi dari Piagam Madinah itu sendiri? Ya, di sini menjelaskan bahwa ada 3 yang menjadi substansi dari Piagam Madinah, yaitu yang pertama adalah kesepakatan atau heterogenitas. Jadi di dalam masyarakat Madinah kala itu memiliki heterogenitas atau kemajemukan yang sangat tinggi, dan itu bukan tidak hanya kepada ras saja. Jadi yang kedua adalah mengenai persamaan itu adalah mengenai hak dan kewajiban. Itu baik muslim dan non muslim itu hak dan kewajibannya itu tetap sama. Jadi di sini ada persamaan hak asasi manusia ya. Kemudian yang ketiga adalah mengenai keadilan. Substansinya berisi mengenai perlakuan adil kepada masyarakat ya, dari sebuah pemerintahan negara yang juga tidak ada diskriminatif di dalamnya ya. Kemudian ada yang setuju dan tidak setuju mengenai Piagam Madinah itu sebuah konstitusi. Yang menerima bahwa Piagam itu adalah sebuah konstitusi itu menyatakan bahwa Piagam Madinah itu telah memenuhi dari unsur-unsur konstitusi. Kemudian yang menolak itu mengatakan Piagam Madinah tidak mengatur tentang pembagian kekuasaan. Yang pada pertemuan ke-13 kita membahas mengenai faktor-faktor yang mengikat konstitusi. Faktor-faktor tersebut dilihat dari pendekatannya. Yang pertama adalah pendekatan dari aspek hukum. Ya, konstitusi hukum itu terikat karena adanya lembaga yang berwenang dalam pembentukan hukum. Yang kedua adalah dari pendekatan dari aspek politik. Hukum merupakan produk politik yang kemudian menjadi lembaga konstituante sebagai lembaga perumus dan pembuat konstitusi atau undang-undang. Hukum politik merupakan pernyataan dari suatu pemerintah mengenai hukum yang berlaku dan hukum dan pengembangan hukum yang akan dilakukan ke depannya. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan dari aspek moral. Paul Scholten berpendapat bahwa kesepakatan moral itu adalah otonom atau teonom. Apa itu teonom? Teonom merupakan hukum abadi, yaitu kehendak ilahi yang mengarahkan segala ciptaannya kepada tujuan mereka sebagai landasan yang terdalam antara hukum dan peraturan. Kemudian moral sangat berkaitan dengan kultur dan tradisi dari suatu negara. Moral tidak memiliki hukuman lahiriah, namun moral memiliki hukuman batiniah. Dilanjut kepada pertemuan 14 mengenai sejarah ketatanegaraan. Yang pertama adalah sistem pra-kemerdekaan. Pada saat itu Indonesia belum menjadi negara yang berdaulat dan masih menganut kepada peraturan undang-undang Belanda, peraturan Belanda dan Stagerling. Maaf ya kalau salah. Terus isi dari Stagerling itu adalah yang pertama WT, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang, mahkota dan parlemen, peraturan mahkota dan parlemen. Kemudian yang kedua ada MVB, yaitu peraturan yang dibuat langsung oleh mahkota. Kemudian yang ketiga adalah
apa ordonante, yaitu peraturan yang dibentuk oleh jenderal, dan juga Volkskrag ya. Kemudian yang terakhir adalah RV. RV adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh jenderal. Kemudian yang selanjutnya adalah masa pasca kemerdekaan ya. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya. Kemudian Republik Indonesia Serikat, dan yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 50-an sampai 59 ya. Kemudian Orde Lama itu pada tahun 60 sampai 65. Kemudian Orde Baru itu pada tahun 66 sampai 98 ya, tahun 66 sampai 98. Kemudian yang selanjutnya adalah masa reformasi sistem pemerintahan negara setelah amandemen tahun 99 sampai dengan 2002. Yaitu yang pertama adalah negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas, kemudian MPR bukan lagi lembaga tertinggi, kemudian bentuk pemerintahan adalah republik, presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, kemudian kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan wakil presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Kemudian kekuasaan legislatif adalah lebih dominan itu. Kemudian yang terakhir ada presiden tidak bisa membubarkan DPR. Kemudian presiden dan wakil presiden itu dipilih langsung oleh rakyat ya. Kemudian amandemen Undang-Undang Republik Indonesia, Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Perubahan pertama itu sidang umum MPR RI pada tanggal 19 Oktober 1999 ya. Kemudian yang kedua, perubahan kedua itu pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Kemudian yang selanjutnya adalah perubahan ketiga itu pada 9 November tahun 2001. Kemudian perubahan keempat itu pada 10 Agustus 2002 melalui sidang tahunan MPR RI. Baik, terakhir pertemuan ke-15 yaitu mengenai warga negara. Warga negara Indonesia merupakan warga negara Indonesia asli atau warga negara bangsa lain yang telah disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Langsung pada asas-asas yang dianut oleh warga negara Indonesia, negara Indonesia. Yang pertama adalah ius sanguinis atau law of the blood yang berdasarkan keturunan. Yang kedua adalah asas ius soli atau law of the soil, di mana asas tersebut berdasarkan ke tempat kelahirannya. Kemudian yang kedua adalah kewarganegaraan tunggal, di mana kewarganegaraan tersebut hanya satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Kemudian kewarganegaraan ganda adalah kewarganegaraan ganda yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Kewarganegaraan ganda yang sudah ditetapkan oleh undang-undang ya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya pembahasan mengenai dui kewarganegaraan. Dui kewarganegaraan itu sendiri terbagi menjadi beberapa ya. Yang pertama adalah dui kewarganegaraan terbatas yang banyak dianut oleh negara-negara seperti Indonesia, Jerman, Spanyol, Armenia dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah dui kewarganegaraan penuh. Terus ada dui kewarganegaraan bersyarat. Kemudian ada juga negara yang menganut non dui kewarganegaraan ya, yaitu seperti negara Vietnam, Norwegia, Islandia ya dan lain-lain. Dan juga ada beberapa negara yang memiliki karakteristik dalam kewarganegaraannya, seperti yang pertama itu ya Sri Lanka ya. Seperti Sri Lanka, dalam hal karakteristiknya itu ada izin,
izin dan syarat yang berkaitan dengan pendidikan dan juga ekonomi ya. Kemudian yang kedua, Belanda, yaitu adopsi dari sistem kewarganegaraan terbatas. Yang terakhir itu Jerman, penerapan duit kewarganegaraan terbatas dengan izin tertulis, dan juga Vietnam, yaitu single nationality kecuali ditetapkan oleh undang-undang. Sekian yang dapat saya paparkan atau saya sampaikan kembali mengenai pertemuan ke-9 hingga 15. Kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.